Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran IPAS kelas 6 SD Kurikulum Merdeka semester 2. Kita masuk pada bab 6, gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Pada topik C, energi terbarukan. Ada di buku kalian, halaman 152 sampai 158. Kita masuk pada topik C tentang energi yang terbarukan. Perhatikan pertanyaan esensial berikut. 1. Nah, apa itu energi terbarukan? Nah, adik-adik, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara alami. Ciri-cirinya berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya, sumber energi surya atau matahari, energi angin, energi air, panas bumi, dan sebagainya. 2. Apa sumber energi terbarukan yang ada di daerahmu? Misalnya, di daerah Pak Guru di Sumatera Utara, ada yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang menggunakan aliran air Danau Toba untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik ini bebas emisi adik-adik. Artinya tidak ada sisa pembakaran atau polutannya dan juga tidak menghasilkan limbah. Tidak seperti pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan emisi atau gas karbon hasil pembakaran. Nah, perhatikan percakapan berikut. Aku heran deh, kenapa ya semalam listrik bisa padam? Apa mungkin memang listrik sengaja dipadamkan supaya kita bisa hemat listrik ya? Nah, persepsi ini sering kita alami adik-adik. Iya nih, sama. Di rumahku juga semalam listrik padam. Loh, memangnya kenapa kita harus menghemat listrik? Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa sumber energi yang kita miliki jumlahnya terbatas? Energi listrik yang didapatkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti fosil energi listrik, bahkan energi matahari kelak suatu saat akan habis. Dan ketika kita memiliki sumber energi lain, maka kehidupan di muka bumi akan lenyap. Mari kita mencoba tentang detektif energi. Nah, adik-adik, Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Di setiap daerah, sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu pemanfaatannya yaitu sebagai sumber energi listrik. Untuk mengenal sumber energi listrik tersebut, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar yang A. Ya, kita sudah tahu bahwa yang gambar yang A ini adalah air terjun ya adik-adik. Dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, yaitu seperti Pak Guru katakan tadi, PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang bebas emisi dan tidak ada limbah, hanya memanfaatkan energi gerak air atau aliran air untuk menggerakkan turbin. Kemudian ada yang B adik-adik. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini seperti gunung berapi adik-adik, yaitu adalah panas dari bumi, energi panas bumi. Kemudian, untuk gambar yang C, di sini ada padang rumput dan pegunungan. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah angin ya adik-adik, angin yang ada di daerah pegunungan. Kemudian, yang D di sini ada pohon kelapa sawit adik-adik. Pohon kelapa sawit ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, setelah mengamati gambar di atas, coba lakukan kegiatan berikut. 1. Cobalah identifikasi sumber energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap gambar yang tersedia. Nah, tadi sudah Bapak Guru jelaskan satu-satu ya. Kemudian yang kedua, apakah manfaat dari sumber energi tersebut? Kemudian yang ketiga, jika wilayah tersebut ingin memanfaatkan sumber energi tersebut sebagai sumber listrik, teknologi apa yang dibutuhkan?
Nah, adik-adik, berikut sudah Bapak Guru rangkum jawabannya dari gambar A kita mulai. Coba kita perhatikan untuk yang gambar A tadi adalah air terjun. Sumber energi terbarukannya adalah air terjun. Adapun manfaatnya adalah sebagai sumber air. Kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi listrik, yaitu tadi PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Adapun teknologi yang dapat digunakan untuk mengubahnya menjadi energi listrik, kita menggunakan turbin adik-adik dan generator. Kemudian gambar yang B. Gambar yang B adalah gambar gunung berapi tadi, yaitu panas dari bumi, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kemudian, apa teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkannya? Yang pertama adalah bor untuk menggali sumber panasnya atau untuk menggali sumur. Kemudian, ada turbin dan generator. Turbin dan generator ini nantinya akan bergerak apabila ada uap panas dari dalam. Kemudian, gambar yang C. Gambar yang C adalah angin dan juga matahari yang ada di pegunungan tadi, adik-adik. Nah, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dan juga sebagai sumber energi panas dan cahaya. Dan teknologi yang dapat digunakan adalah turbin atau kincir angin dan generator. Dan juga untuk matahari, kita dapat menggunakan panel surya. Kemudian gambar yang D. Gambar yang D tadi adalah gambar pohon-pohon kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit. Sumber energinya adalah limbah dari perkebunan. Nah, dapat dimanfaatkan, diolah menjadi biodiesel dan digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian dapat diolah juga menjadi pupuk. Dan teknologi yang digunakan adalah turbin dan generator. Nah, adik-adik, tahukah kalian itu biodiesel itu apa? Nah, biodiesel itu adalah sejenis bahan bakar, adik-adik, yang terbarukan, yang dapat digunakan sebagai pengganti solar. Mungkin bisa kalian bereksperimen. Pernahkah kalian menggunakan minyak makan untuk dijadikan lampu? Mungkin pada saat mati lampu, orang tua kalian mengambil kapas, kemudian diletakkan di piring atau di wadah, kemudian dituang minyak makan. Dan kapas tadi itu bisa terbakar seperti konsep lilin, adik-adik. Nah, itu juga biodiesel. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk uap menggerakkan turbin dan generator. Nah, mari kita masuk pada lakukan bersama. Nah, adik-adik, berkumpullah kembali bersama teman kelompok kalian dan siapkan peta daerah kalian dan diskusikan pertanyaan berikut. 1. Bagaimana kondisi geografis daerah kalian? Yang kedua, sebutkan limbah apa saja yang dihasilkan di lingkungan kalian. Kemudian yang ketiga, apakah ada sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di daerah kalian? Yang keempat, jika ada, bagaimana cara pemanfaatan sumber energi tersebut? Yang kelima, sebutkan kelebihan dan kekurangan pemanfaatan energi tersebut. Nah, ini bisa kalian dibantu oleh orang tua ya, atau guru kalian di sekolah. Kita masuki kegiatan mari refleksikan. Yang pertama, menurut kalian, apakah manusia dapat membuat energi? Nah, jawabannya adalah manusia tidak dapat membuat energi, adik-adik. Kenapa? Coba perhatikan, apakah manusia bisa membuat panas? Tentu saja tidak ya. Kemudian, apakah manusia bisa membuat angin? Misalnya, pada saat kalian mengipas, apakah kalian membuat angin itu? Tentu saja tidak. Angin itu sudah ada ya adik-adik. Hanya saja kalian mengubah arahnya pada saat mengimpasnya ke arah tubuh kalian. Kemudian, tetapi manusia bisa mengolahnya dan mengubahnya menjadi energi lain. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Mengapa kita perlu memakai sumber energi terbarukan? Nah, energi terbarukan tidak akan habis karena dapat diperbaharui dan selalu tersedia di alam serta ramah lingkungan. Pertanyaan yang ketiga, apakah semua daerah memiliki potensi sumber energi terbarukan yang sama? Nah, tentu saja tidak ya adik-adik. Semua daerah memiliki potensi sumber energi yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi alamnya. Kemudian, pertanyaan yang keempat, apakah daerah kalian sudah memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan? Nah, silahkan jawab sesuai dengan kondisi daerah kalian masing-masing. Hal ini boleh kalian tanyakan kepada guru
atau orang tua kalian? Pertanyaan yang kelima, menurut kalian, mengapa saat ini belum semua wilayah di dunia menggunakan energi terbarukan? Jawabannya adalah tidak semua daerah memiliki potensi untuk sumber daya energi terbarukan. Kemudian, karena membutuhkan teknologi dan biaya yang cukup besar untuk menggunakannya. Misalnya, daerah Pak Guru ada di Sumatera Utara, itu ada Danau Toba, yang mana terdapat PLTA pembangkit listrik tenaga air. Nah, dan tidak semua daerah memiliki potensi tersebut. Tidak semua daerah memiliki sumber energi air, aliran air yang cukup besar. Dan dibutuhkan teknologi dan biaya yang cukup besar untuk membangun pembangkit listrik tersebut. Baik dari segi peralatannya dan juga biaya pembangunannya. Nah, adik-adik, mari kita belajar lebih lanjut. Energi terbarukan. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal tentang energi fosil yang ternyata dapat habis. Butuh waktu yang sangat lama agar bahan bakar ini terbentuk kembali. Butuh jutaan tahun ya adik-adik. Namun saat ini, bahan bakar fosil sangat dibutuhkan dalam keseharian manusia. Oleh karenanya, perlu bahan bakar pengganti agar bahan bakar fosil tidak cepat habis. Nah, tahukah kalian bahan bakar pengganti apakah itu? Kita bisa menyebutnya dengan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Karena berasal dari alam, penggunaan dari energi terbarukan ramah lingkungan. Oleh karena itu, banyak negara yang membangun pembangkit listrik menggunakan sumber energi ini. Kelebihan lain dari energi ini yaitu gratis. Kalian tidak perlu membayar untuk mendapatkan angin bukan? Atau mendapatkan air. Namun, tentu saja teknologinya tetap membutuhkan biaya. Nah, jika dimanfaatkan dengan maksimal, energi terbarukan dapat mengganti ketergantungan kita dari energi fosil. Contohnya, negara Denmark yang dapat memanfaatkan potensi angin di daerahnya dengan maksimal. Pada tahun 2015, negara ini dilaporkan berhasil memproduksi 40% listriknya dari tenaga angin. Wah, luar biasa ya. Indonesia juga sudah mulai memanfaatkan potensi angin dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Yang pertama di daerah Simas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dan selanjutnya, Indonesia membangun pembangkit listrik bertenaga angin dengan kapasitas yang lebih besar di daerah Sidrap, Sulawesi. Namun sayangnya, tidak semua daerah bisa memiliki PLTB, dikarenakan bergantung pada angin di daerah tersebut. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik, gambar 63, pemanfaatan angin sebagai energi yang terbarukan, atau singkatan dari PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, adik-adik, pemanfaatan energi terbarukan sangat bergantung pada kondisi alam suatu wilayah. Selain angin, terdapat beberapa sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Di antaranya, misalnya, sumber energi terbarukan misalnya sinar matahari, dimanfaatkan merupakan sumber energi cahaya terbesar di dunia yang dapat dijadikan sumber listrik dengan bantuan alat panel surya. Kemudian, air. Air dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik dengan memasangkan kincir pada air yang berarus deras, sehingga dapat memutarkan generator yang menghasilkan arus listrik. Kemudian ada biogas, dihasilkan dari limbah rumah tangga, kotoran manusia, kotoran hewan, dan limbah organik lainnya. Biogas dapat menjadi pengganti gas LPG. Energi panas yang dihasilkan dari biogas juga dapat menghasilkan arus listrik dengan bantuan generator. Kemudian biodiesel berasal dari limbah tumbuhan. Bahan bakar ini dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan menjadi sumber energi untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Kemudian ada juga energi gelombang laut, adik-adik. Selain membantu para nelayan bekerja, gelombang laut atau ombak dapat dijadikan sebagai energi pembangkit listrik sama seperti arus air. Gelombang laut
saat terjadi pasang surut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Kemudian, panas bumi. Nah, beberapa wilayah memiliki titik-titik yang menjadi sumber panas bumi. Untuk menuju sumber energinya, perlu dibuat sumur yang cukup dalam. Kemudian, energi panas ini dialirkan melalui pipa dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan arus listrik. Sumber energi ini dapat menggantikan batu bara atau PLTU. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Ini adalah mekanisme pembangkit listrik dengan menggunakan energi panas bumi. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada pipa berwarna merah yang mana kita mengambil air panas atau uap panas dari dalam bumi. Kemudian uap panas itu digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator. Dan nantinya akan menghasilkan energi listrik dan dialirkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung besar. Nah, pada saat uap ini dialirkan untuk menghasilkan gerak pada turbin dan menggerakkan generator, uap itu dialirkan juga setelah itu, uap-uap itu akan dialirkan ke menara pendingin. Kemudian, uap yang sudah dingin akan menjadi air dan menuju sumur injeksi dan dikembalikan lagi menuju panas bumi yang ada di dalam bumi. Nah, adik-adik, pada akhir topik ini, mari kita bahas apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai alternatif dari energi fosil dan tidak akan habis karena berasal dari alam. 2. Kelebihan energi terbarukan yaitu sumbernya berasal atau tersedia di alam, gratis dan ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, matahari, angin, air, biogas, biodiesel, dan panas bumi merupakan sumber energi terbarukan. 4. Pemanfaatan energi terbarukan sangat bergantung pada kondisi dan kekayaan alam setiap daerah. 5. Pemanfaatan energi terbarukan menjadi sumber listrik membutuhkan teknologi dan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, kita tetap harus menghemat dan menggunakan energi. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.